Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel kita bersama. YouTube channel ini berisi tentang berbagai hal dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendownload kemudian registrasi Dapodik versi 2021. Nah, untuk pertama kalinya Dapodik mulai dari PAUD sampai dengan SMA itu menggunakan aplikasi yang sama, yaitu dengan versi 2021. Yang pertama langsung saja cara mendownloadnya ya. Yang pertama kita pergi ke website ya, dengan alamat dapo.dikdasmenkemdikbud.co.id ya. Nah, kemudian setelah masuk ke website dapo.dikdasmenkemdikbud.co.id, kemudian yang selanjutnya pilih menu unduhan. Nah, di sini di menu unduhan ada dua menu. Yang pertama menu installer, kemudian yang kedua data prefill. Nah, silakan klik unduhan installer ya. Aplikasi Dapodik versi 2021. Nah, di sini banyak sekali link-link alternatif link yang bisa kita gunakan ya. Silakan tinggal pilih saja link mana yang lancar atau mudah untuk mendownloadnya. Nah, setelah terdownload, kemudian diinstal ya. Untuk penginstalannya sama saja seperti pada aplikasi umumnya. Tinggal klik kanan, kemudian run administrator, kemudian tinggal next ya sampai dengan finish ya. Nah, di sini tidak dibahas untuk langkah-langkah penginstalannya karena sangat mudah, sama seperti penginstalan aplikasi pada umumnya. Nah, kemudian setelah terinstal, kita buka ya aplikasinya. Nah, maka akan muncul tampilan pertama seperti ini. Nah, itu tahap instalasi, download dan instalasi sudah selesai. Tahap yang kedua yaitu tahap registrasi atau pendaftaran. Nah, ini merupakan langkah yang sangat penting, terutama bagi para operator PAUD ya, karena untuk pertama kali menggunakan aplikasi Dapodik yang sebelumnya sudah digunakan oleh tingkat sekolah dasar sampai menengah atas. Nah, untuk cara registrasi sebelum lebih lanjut, silakan untuk like kemudian subscribe dulu ya video ini, barangkali bermanfaat. Nah, untuk registrasi ada dua cara ya. Yang pertama yaitu menggunakan online, yang kedua menggunakan offline ya. Nah, kita coba yang online dulu ya. Klik online, kemudian masukkan kode registrasi ya. Nah, kode registrasi ini kita dapatkan dari Dinas Pendidikan ya. Jadi untuk PAUD yang awalnya 30 digit, nah sekarang jumlahnya menjadi 10 digit ya. Nah, pasti sudah didistribusikan melalui penilik ya ataupun ke PC kecamatan masing-masing. Nah, setelah kode registrasinya dimasukkan, kemudian masukkan username ya. Nah, untuk username ini yaitu email yang digunakan dalam aplikasi Dapodik sebelumnya ya. Kemudian masukkan password ya. Silakan masukkan password juga. Nah, kemudian setelah kode registrasi, kemudian username dan password terisi,
kemudian tinggal pilih submit ya. Maka nanti proses registrasi akan dilakukan. Nah, namun biasanya karena padatnya hampir seluruh Indonesia melakukan registrasi ya tentunya secara online. Apabila menemui kendala, maka bisa dilakukan secara offline ya. Secara offline. Caranya di jenis registrasi kita rubah dari online ke offline. Kemudian yang kedua adalah masukkan kode registrasi. Kemudian yang ketiga masukkan username. Ini adalah alamat email ya. Kemudian yang keempat adalah masukkan password. Dan satu lagi hal yang sangat penting untuk registrasi offline yaitu kita harus mendownload yang namanya Prepil ya. Nah, jadi Bapak Ibu operator kembali lagi ke halaman website dapodikdasmen.kemdikbud.co.id, kemudian klik data Prepil. Nah, data Prepil ini adalah data master, data-data sekolah Bapak Ibu yang pada versi sebelumnya sudah diupdate ke server pusat ya. Caranya klik data Prepil, kemudian masuk ke provinsi Bapak Ibu berada ya, misalkan Provinsi Jawa Barat. Kemudian silakan pilih salah satu link yang lancar ya. Kita coba saja ya, misalkan kita gunakan yang ini, prepil2kemdikbud.co.id. Nah, ini ya sudah muncul. Yang pertama masukkan username. Username ini adalah alamat email yang pada Dapodik sebelumnya sudah didaftarkan, masukkan ya. Kemudian juga password ya. Password pun sama ya. Ini adalah password yang pada aplikasi Dapodik sebelumnya sudah didaftarkan. Kemudian yang ketiga adalah kode registrasi. Kode registrasi ini adalah kode registrasi terbaru yang jumlahnya 10 digit yang sudah didistribusikan oleh dinas kabupaten. Nah, setelah ketiga isian ini terisi ya, kita pilih generate ya. Nah, maka tunggu proses generate berlangsung ya. Setelah selesai generate, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah data-data yang hasil generate. Setelah itu kita klik download ya. Nah, setelah terdownload, maka nanti akan terdownload kemudian berekstensi ataupun berakhiran PRF ya. Nah, ini adalah data master Dapodik ya, yang sebelumnya sudah kita sinkronkan. Nah, setelah itu hasil downloadan ini kita alihkan ya, tidak kita alihkan, kita cut atau copy ya. Kemudian kita copy, kemudian alihkan ke C, kemudian cari Prepil Dapodik ya. Nah, ini Prepil Dapodik. Nah, folder ini otomatis sudah muncul ya ketika kita menginstalkan Dapodik ya. Kalau tidak muncul, tinggal buat saja new folder, kemudian namanya Prepil Dapodik. Kemudian di sini klik kanan, kemudian paste. Nah, itu adalah syarat utama apabila kita akan melakukan registrasi Dapodik secara offline. Nah, setelah Prepil tadi disimpan ke folder Prepil di drive C, ya, kita lakukan submit. Ya. Maka tunggu proses registrasi sampai 100%. Ya. Nah, setelah selesai, maka kita siap menggunakan aplikasi Dapodik. Ya. Tinggal login. Nah, jika kita sudah melakukan registrasi, baik secara online ataupun offline, langkah selanjutnya yaitu kita login ya.
Nah, di menu login ini silakan masukkan user, kemudian juga password, kemudian jangan lupa pilih otomatis ya tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Kemudian kita tinggal klik masuk ya. Nah, itulah tutorial yang pertama, pembahasan aplikasi Dapodik versi 2020. Maaf, versi 2021 ya. Untuk pembahasan yang lainnya seperti bagaimana cara pengisian lembaga, kemudian juga Sapras, PTK, siswa, kemudian pembelajaran, hingga pengaturan yang lainnya di aplikasi Dapodik akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, kemudian juga subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.